Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu dengan Anissa Mardatilah pada topik struktur pasar dalam Islam. Berdasarkan teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri dari sejumlah produsen dan konsumen kecil. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan pendapat Samuelson, pembagian kerja dapat menjamin pemanfaatan sumber daya yang optimal dan setiap faktor produksi akan mendapatkan kompensasi menurut produktivitas marginalnya. Sedangkan harga akan ditetapkan pada tingkat serendah mungkin sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan pasar. Sistem ekonomi pasar yang seperti ini menurut kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi, sehingga ada indikasi bahwa kaum kapitalis yang telah membuat keputusan untuk mengejar kepentingan individu, menekan tingkat upah yang minimal, dan mendorong pengembalian keberuntungan atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan dari pengertian ini, Islam memiliki pandangan tersendiri tentang struktur pasar dalam ekonomi. Struktur pasar merupakan variabel yang sangat penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga hal ini akan menuntut untuk lebih efisien. Lalu, bagaimanakah struktur pasar yang Islami menurut pandangan Islam? Struktur pasar yang Islami merupakan pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil maksudnya adalah yang tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam dilandasi atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dua struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang dapat menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang lebih efisien. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker. Dan harga yang ada di pasar itu adalah hasil dari kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna jika jumlah penjual produk yang identik dengan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Seorang penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Semakin banyak penjual, artinya semakin banyak pilihan pembeli. Jadi, apabila penjual menentukan harga tinggi melebihi harga pasar, maka pembeli akan memilih ke penjual yang lain yang dianggap lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga rendah di bawah harga pasar, maka akan terjadi kerugian. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap penjual dan pembeli mengetahui informasi yang sempurna tentang pasar.
Keputusan yang salah dapat dengan mudah dihindari. Kebaikan dari pasar persaingan sempurna adalah mempunyai ciri-ciri bahwa harga terbentuk atas dasar interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga adalah hal penting bagi produsen, yaitu sebagai indikator. Jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar pada pasar persaingan sempurna yang barangnya bersifat homogen, jelas perusahaan tersebut akan rugi karena pembeli akan memilih harga yang lebih murah. Pada pasar persaingan sempurna, tentunya produsen mempunyai kebebasan untuk memilih masuk atau keluar pasar dengan murah. Jika produsen mengalami kerugian, produsen dapat saja keluar dari pasar dan kembali lagi apabila produsen merasa akan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Agar produsen dapat memaksimalkan keuntungan, produsen harus menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin. Kelemahan atau keburukan pasar persaingan sempurna dilihat dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Karena sifatnya yang homogen, pembeli terbatas dalam menentukan pilihannya. Maksudnya, pembeli tidak mempunyai pilihan yang lebih baik atau yang lebih unggul dari produk yang dijual. Karena dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, keburukan lain yaitu tidak mendorong adanya inovasi. Karena sifatnya yang price taker atau menerima harga, maksudnya pasar persaingan sempurna, semua produsen menerima harga. Sehingga sebaik apapun produsen mengefisiensikan usahanya untuk menekan harga, penjualan produknya pun akan sia-sia. Oleh sebab itu, produsen tidak memiliki dorongan untuk melakukan inovasi baru dalam produknya. Pasar persaingan sempurna menurut Islam adalah struktur pasar yang ideal terjadi, di mana penentuan harga sepenuhnya karena interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan dari intervensi pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi pembentukan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar, bukan dari intervensi pemerintah, seperti yang tertuai dalam hadis Nabi berikut. Dari Anas bin Malik berkata, telah melonjak harga di pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menguasai harga, yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun boleh memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta." Riwayat Abu Daud. Pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri di mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja dari harga yang telah ditetapkan produsen. Karena produsen mampu mengendalikan harga atau sebagai price maker. Pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, timbul jika output industri disediakan dan ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil. Sehingga
perusahaan kecil tidak dapat mempertahankan dirinya. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, terdapat sedikit jumlah penjual. Contoh-contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Dalam sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai sistem hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak penetapan harga, bahkan walaupun harga ketika itu sangat tinggi. Penolakannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam bisnis, di mana tidak memperbolehkan produsen dalam menjual barangnya pada tingkat yang lebih rendah dari harga pasar. Sepanjang perubahan harga itu disebabkan oleh kondisi atau faktor real penawaran dan permintaan tanpa adanya kekuatan monopoli. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual dan beli memiliki fungsi penting karena jual beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang terakreditasi di dalam Islam. Hal ini sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pentingnya pasar sebagai wadah tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik saja, tapi juga aturan, norma-norma yang terkait dengan persoalan di pasar. Atas fungsi tersebut, pasar menjadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan perbuatan tidak adil yang menzolimi pihak lain. Pasar tidak terlepas dari sejumlah syariat atau aturan syariat karena rentannya hal-hal yang lazim ini. Syariat Islam mengenai pasar antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela, sebagaimana kembali dijelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya, Allah telah menghalal jual beli dan mengharamkan riba. Islam tidak merekomendasikan kehidupan yang hanya mengejar hasanah di akhirat dengan cara mengabaikan hasanah di dunia. Ajaran Islam menegaskan bahwa mengabaikan keduniaan serta menganggap remeh urusannya adalah sikap yang tercela, keluar dari garis fitrah serta jalur as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cara berpikir anti dunia karena senang pada akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77 berbunyi, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari surat di atas, diketahui bahwa
Islam tidak hanya mengajarkan akidah saja, tetapi mengajarkan syariah sebagai tata cara dalam menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, demikian topik kita hari ini tentang struktur pasar dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalam. Bye.